Cuaca buruk yang terjadi menyebabkan terjadinya longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, pemirsa, Kombes Pol Hendra Rahmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat hingga kini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan juga perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Longsor susulan terjadi di kaki Gunung Burangrang Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Badan Geologi Kementerian ESDM mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman longsor susulan. Petugas dan juga relawan yang tengah melakukan evakuasi dan juga pencarian korban terpaksa menghentikan sementara aktivitas pencarian. Curah hujan yang tinggi meningkatkan resiko terjadinya longsor susulan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini penanganan korban bencana tanah longsor di Cisarua, kita akan berbincang dengan Agus Rianto, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Pak Kevin. Ya, Pak Agus, seperti apa update terkini di sana, Pak? Kami mendapatkan informasi ada 5 kantong jenazah yang ditemukan saat ini. Apa seperti apa dari sana, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memasuki hari ketiga pasca kejadian longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini, hingga pukul 16 tadi kami dapat informasi dari posko SAR ya, yaitu telah ditemukan 30 body pack ya. Jadi kita tidak menyebut itu jiwa karena kan nanti masih ada proses selanjutnya. Jadi apapun yang ditemukan di pencarian dan dimasukkan pada body pack, dan ada 30 sejak operasi dilakukan oleh Basarnas gabungan dan tim gabungan tanggal 24 sampai dengan sekarang, artinya hari ketiga ini. Selanjutnya tentu akan kirim ataupun dikoordinasikan dengan DVI untuk identifikasi lebih lanjut. Nah, terkait dengan jumlah ini memang dinamis dalam artian sebagai benchmarkingnya ataupun dampak langsungnya yang divalidasi oleh pemerintah desa ataupun pemerintah daerah setempat. Ini catchment-nya untuk warga 100 Ya, pemirsa, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Rianto. Kami akan mencoba menghubungi Pak Agus, yang mana informasi terkini tadi pemirsa disampaikan oleh pihak BNPB bahwa terdapat 30 body pack yang berhasil ditemukan saat ini.
Pak Agus, apakah mendengar suara saya? Pak Agus. Baik, pemirsa, hingga pukul 16 informasi yang baru saja disampaikan oleh Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto, ada 30 body pack atau kantong jenazah ditemukan di hari ketiga dan hingga kini proses evakuasi korban masih berlangsung. Kita informasi pertama, pemirsa, petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohpawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali membenarkan adanya 23 anggota marinir yang hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pencarian masih terus dilakukan dan saat ini sudah ada 4 personel yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pam perbatasan RI-PNG. Ya. Memang dilaksanakan di latihannya di sana. Dan saat itu memang kondisinya hujan lebat, selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Terima kasih. Pemirsa, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail sempat terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Sabtu siang. Lepas tangan, yuk. Hese. Ketika tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur, kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan untuk bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Petugas terdekat pun berupaya membantu menarik lengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Bentar. Kakinya nggak bisa. Sementara Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Pemirsa, longsor yang terjadi di Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat membuat daerah tersebut berubah drastis. Beginilah situasi kawasan Pasir Langu, Cisarua sebelum terjadinya longsor. Rumah-rumah tersusun rapi dengan pemandangan panorama alam yang indah. Warga tinggal dengan suasana asri dan nyaman perpaduan antara rumah warga dan keindahan alam. Namun siapa sangka pemirsa situasi damai seperti ini berubah pasca bencana terjadi. Dan inilah kondisi saat ini di kawasan Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisinya benar-benar berbeda. Terlihat satu jalur tanah longsor dari puncak pegunungan yang menghantam rumah-rumah warga. Rumah-rumah yang berada di tengah perbukitan sudah rata dengan tanah. Pemirsa, longsor susulan terjadi di kaki Gunung Burangrang, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman longsor susulan. Longsor susulan terjadi di kaki Gunung Burangrang, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Petugas dan juga relawan yang tengah melakukan evakuasi dan juga pencarian korban terpaksa menghentikan sementara aktivitas pencarian. Curah hujan yang tinggi meningkatkan resiko terjadinya longsor susulan.